pada video ini kita akan mempelajari tata cara penginputan transaksi di modul banking. Ya, jadi di Mayop terdapat beberapa modul. Salah satunya adalah modul banking. Nah, di modul banking ini ada dua transaksi yang dapat diinput. Yang pertama, transaksi pengeluaran kas atau spend money. Kemudian transaksi penerimaan kas atau receive money. Nah, meskipun digunakan untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas, namun tidak semua transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dapat diinput di modul banking. Nah, transaksi yang berhubungan dengan kas yang tidak dapat diinput di modul banking antara lain tidak berhubungan dengan piutang dagang. Jadi ketika transaksi tersebut bersinggungan dengan piutang dagang, maka tempatnya bukan di modul banking. Demikian juga jika bersinggungan dengan hutang dagang, maka tempatnya bukan di modul banking. Dan terakhir, jika transaksi tersebut bersinggungan dengan item, membeli item, menjual item, berarti tempatnya bukan di modul banking. Jadi kesimpulannya, modul banking itu adalah untuk pengeluaran kas dan penerimaan kas, tetapi yang tidak berhubungan dengan piutang, hutang dagang, dan item. Piutang dagang yang dimaksud adalah piutang dagang yang diatur di link account. Ini. Jadi tidak boleh bersinggungan dengan yang ini. Kemudian hutang dagang yang dimaksud adalah hutang dagang yang diatur di link purchase. Berarti yang ini. Jadi tidak boleh berhubungan dengan akun ini. Nah, kita ambil contoh. Tanggal 2 April 2001 menggunakan kas kecil untuk membeli perlengkapan sebesar 100.000 dan membeli voucher listrik sebesar 200.000. Nah, berarti transaksi ini adalah transaksi pengeluaran. Kemudian uang yang digunakan adalah kas kecil, peruntukannya membeli perlengkapan 100.000 dan membeli voucher listrik sebesar 200.000. Nah, bagaimana cara menginputnya? Di modul banking untuk pengeluaran kas yang digunakan adalah spend money. Kemudian diatur jenis kas yang digunakan. Tadi yang digunakan adalah kas kecil. Selanjutnya ini dilepas terlebih dahulu, nanti kita jelaskan apa gunanya. Kemudian berikutnya adalah tanggal transaksinya. Tanggal transaksinya tadi adalah 2 April 2001. Kemudian jumlah uang yang dikeluarkan sebesar 300.000, yaitu 100 ditambah 200. Berarti jumlah kas kecil yang digunakan sebesar 300.000. 300.000 ini untuk apa? Tadi digunakan untuk membeli perlengkapan. Jadi kita cari akunnya perlengkapan. Nilainya sebesar 100.000. Lalu untuk apa lagi? Untuk membeli voucher listrik. Berarti langsung biayanya. Biaya listrik, air, dan telepon. Oke, maksudnya. Nilainya sebesar 200.000. Nah, jumlah yang ada di kolom amount ini, ketika ditotal, harus sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Yang ini. Dengan kata lain, tidak boleh ada selisih. Ya, nah, sekarang sebelum direkod, dicek satu persatu jumlah jenis kas yang digunakan, tanggal transaksinya, jumlahnya yang dikeluarkan, peruntukannya. Ingat, yang ini dilepas dulu ya. Nanti kita jelaskan kegunaan dari yang ini.
Kemudian kita simpan. Nah, transaksi tadi telah selesai tersimpan. Sekarang kita lihat efeknya mulai pada jurnal, buku besarnya, ya, buku besar setiap akun yang digunakan tadi, lalu saldonya pada daftar akun, laba rugi, kemudian saldo akun laba tahun berjalan, neraca. Nanti kita bahas bagaimana cara mengedit dan menghapus transaksi tersebut. Oke, pertama kita lihat jurnalnya. Untuk melihat jurnalnya, Anda bisa menggunakan transaction journal. Nah, transaction journal ini hampir di setiap modul ada. Ya, jadi boleh mau masuk di transaction journal dari time billing atau dari purchase, tidak masalah. Nah, coba kita masuk transaction journal dari sini. Nah, nanti di sini kita pilih all, bahwa jurnal yang ditampilkan di sini adalah semua jurnal yang terjadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang akan ditampilkan. Nah, contoh yang kita akan tampilkan adalah yang terjadi dari tahun 1900 sampai dengan tahun 2099. Jadi di sini bebas ya menentukan mau tanggal berapa yang akan ditampilkan. Nah, kita cari jurnal yang tadi. Transaksi atas, nah ini tadi 2 April mengkredit kas kecil karena kas kecil berkurang, kemudian mendebit perlengkapan, dan berikutnya mendebit biaya listrik, air, dan telepon. Jadi ini adalah jurnal transaksi yang tadi. Tepatnya jurnal ini ketika di sini ini adalah pembagian. Jurnal yang diinput di inventory, di purchase. Yang tadi yang pengeluaran kas ada di kategori disbursement. Kalau ini kan semua jurnal yang terjadi dimanapun. Ini disbursement. Nah, ini kira-kira jurnalnya. Berikutnya kita lihat buku besarnya. Khusus untuk yang 3 akun tadi. Nah, di reportnya ini, ya, ini report. Kemudian di kategori akun, kita bisa lihat buku besarnya. General ledger, kita ambil general ledger yang detail. Nah, kemudian di display. Nah, di sini kita bisa melihat buku besar semua akun. Nah, kita bisa juga mengatur akun apa yang ditampilkan di buku besar. Caranya cukup double klik di sini. Lalu pilih akun yang akan ditampilkan. Contohnya tadi yang kita akan lihat akun kas kecil. Ini saya lepas dulu semua. Kas kecil. Kemudian kita mau lihat juga perlengkapan. Kemudian berikutnya kita mau lihat biaya listrik, air, dan telepon. Jadi ada 3 akun yang dipilih. Kemudian di OK. Lalu di buku besar yang ditampilkan yang terjadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, misal yang kita ingin tampilkan yang terjadi dari 1 April 2001 sampai dengan, anggaplah yang kita tampilkan sampai dengan tanggal 30 April 2001. Kemudian kita display. Nah, ini adalah buku besar akun yang tadi. Jadi tidak semua akun. Karena tadi dibatasi. Besar, lihat. Akun ini, buku besar ini bisa diatur lagi apa saja yang akan ditampilkan dari sekian kolom. Nah, contoh kita custom report filenya, bisa diatur. Oh, yang akan ditampilkan ID-nya tidak perlu. Source-nya tidak perlu. Misal tanggalnya deh kita tampilkan, memo tidak, debit kreditnya kita tampilkan, jobnya tidak, net activity-nya tidak, kemudian terakhir adalah net balance-nya atau saldonya setelah bertransaksi. Nah, jadi cuma 4 ini yang kita tampilkan. Coba kita display ulang. Nah, sehingga yang ditampilkan hanya yang tadi, tanggal, debit, kredit, endingnya. Contoh tadi, kas kecil, saldo awal sebesar 500.000. Tanggal 2 terjadi transaksi di kredit 300. Sehingga saldo terakhir tersisa 200.000. Nah, demikian juga buku besar yang tadi, perlengkapan. Saldo awal sebesar 7 juta.
debit 100.000. Sehingga saldo terakhir 7.100.000. Kemudian biaya listrik. Biaya listrik beginning balance saldo awal kosong, lalu tanggal 2 di debit 200, sehingga saldo terakhir sebesar 200.000. Nah, itu kira-kira efek pada buku besar. Sekarang kita lihat lagi efek di saldo akun. Oke, kita ke sini, kita lihat efek di saldo akun. Nah, kas kecil tersisa 200. Tadinya saldo awal sebesar 500.000. Lalu perlengkapan bersaldo 7.100.000. Ingat, sebelum transaksi nilainya sebesar 7 juta. Lalu berikutnya biaya listrik bersaldo 200. Sebelumnya 0. Ya, jadi itu efeknya. Kemudian kita lihat lagi efek berikutnya, laporan laba rugi. Transaksi tadi apakah berefek pada laporan laba rugi? Kita buka report. Kemudian laporan laba rugi ada di kategori akun, account. Kemudian profit and loss. Nah, ini profit and loss-nya. Nah, di sini bisa kita display profit and loss per Maret 2002. Ini bisa kita atur mau per tanggal berapa. Nah, pendapatan belum ada. Kita lihat ini tanggalnya. Oke, kita ganti di sini. Yang terjadi dari tanggal tahun 2001. Kita gunakan April. Kemudian gray display, tampilkan ulang. Kita lihat akun apa saja yang berubah. Perbesar ya. Pendapatan kok belum berubah tadi. Biaya listrik. Mestinya sudah kelihatan. Biaya listrik. Kita tampilkan lagi. Oh, salah tanggalnya di sini. 2001. Kita gunakan April. Kita redisplay. Nah, ini dia. Biaya listrik sebesar 200.000. Total biaya 200, sehingga operating profitnya minus 200.000 atau rugi. Karena belum ada pendapatan. Ya, belum ada pendapatan yang terinput. Nah, itu kira-kira efeknya. Lalu posisi ini juga bisa kita lihat di daftar akun. Khususnya akun laba tahun berjalan. Nah, ini laba tahun berjalan kelihatan bahwa laba tahun berjalan posisinya negatif 200.000. Artinya rugi 200.000. Karena sudah mengeluarkan biaya tadi. Nah, efek berikutnya kita lihat adalah di neraca. Nah, terus yang daftar akunnya, kita lihat neraca. Neraca masih di modul akun, lalu di kategori balance sheet. Nah, ini balance sheet. Kita gunakan balance sheet standarnya. Dan kita display. Nah, ini adalah neracanya. Saya kita atur neracanya per tanggal berapa yang akan ditampilkan. Misal per tanggal 30 April 2001. Neraca 1 bulan. 2000 April 2001. Nah, inilah kira-kira neraca berakhir April 2001. Kas kecil jumlahnya sekian, kas jumlahnya sekian, dan seterusnya. Nah, ini neracanya. Tadi kas kecil sudah berubah menjadi 200 saldonya. Ya. Lalu apalagi yang bisa kita lihat tadi yang bertambah, perlengkapan. Perlengkapan, nah ini nilainya 7.100.000. Ya. Nah, itu kira-kira cara melihat efek dari transaksi. Nah, sekarang bagaimana jika transaksi tadi akan diedit? Ya. Transaksi yang tadi ini akan kita edit. Nah, ketika akan mengedit, transaksi tadi bisa ditelusuri dengan berbagai cara. Cara pertama, dari modul banking kita bisa membuka bank register. Bank register di sini maksudnya adalah catatan keluar masuk dari
sebuah akun. Nah, misal kas kecil, kapan di debit, kapan di kredit, yang terjadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misal yang kita akan lihat adalah dari 1 April tahun 2001 sampai dengan 13 April 2000. Nah, ini kita perkecil saja. 2001 sampai dengan 30. Nah, ini adalah mutasi kas kecil yang terjadi dari tanggal 1 April 2001 sampai dengan. Nah, di sini kita bisa mengklik yang ini untuk menampilkan ulang. Nah, jadi di sini kita masih bisa melakukan pengeditan, penggantian. Oh, misal angkanya, oh ini angkanya salah, ini harus diganti, dan seterusnya. Itu cara lain untuk menelusuri transaksi kemudian diedit. Bisa mencari jurnalnya seperti tadi, ya. Mencari jurnalnya, apakah di sini atau di sini. Digunakan ya all, kelihatan semua. Nah, ini ketemu jurnalnya. Nah, bisa diklik yang ini. Nah, kelihatan juga. Nah, terbuka lagi transaksinya. Nah, di sini bisa kita melakukan perubahan proses pengeditan, ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara menghapus. Nah, sebelum menghapus, saya mau terangkan sedikit tentang teks inklusif. Ya. Teks inklusif maksudnya ini gini. Ketika dicontreng yang ini, berarti di angka ini diasumsikan ada unsur pajak di dalamnya. Coba kita contreng, kemudian kita anggap di sini ada pajak, di sini ada pajak. Pajaknya kita atur, anggaplah PPN. Nah, PPN 10%. Sehingga di komponen ini sebenarnya perlengkapan tidak total 100.000 karena ada sebenarnya unsur pajak di dalam. Ini juga biaya listrik, total biaya listrik bukan 200.000 karena ada komponen pajak di dalam yang menjadi penambah sehingga menjadi 200. Sekarang coba kita simpan. Kita save. Lalu kita lihat jurnalnya. Nah, jurnal yang muncul adalah kas kecilnya di kredit, biaya perlengkapan sebenarnya cuma 90 sekian, listrik tadinya 200, ternyata bukan 200.000, lalu ada komponen pajak di dalamnya, PPN masukan, ya, sebesar sekian, sehingga ketika di total ini sebesar 300.000. Jadi itu maknanya kira-kira teks inklusif. Sekarang kita kembali normalkan terlebih dahulu. Kemudian kita save. Kita save. Oke, angkanya ini balik jadi 100.000. Ini 200.000. Sehingga totalnya 300.000. Ya, sudah balance. Kita save. Nah, jurnal ini kembali. Berikutnya bagaimana cara untuk menghapus. Nah, untuk menghapus transaksi tadi, caranya munculkan terlebih dahulu jurnalnya. Cara memunculkan jurnalnya bisa lewat bank registernya, dimunculkan seperti ini, atau lewat transaksi jurnal, dicari jurnalnya. Ini sama dengan ini. Jadi ini sama dengan yang di sini ya. Sama. Dicari jurnalnya. Setelah muncul ini, barulah masuk di menu edit, delete, check transaction. Sekarang coba kita delete. Hapus. Nah, berarti transaksinya tadi terhapus. Kita buktikan akun mestinya kembali. Saldo akun, kas kecil. Tadi waktu setelah transaksi di sini tersisa 200 karena digunakan. Sekarang sudah kembali lagi. Ya. Nah, itu kira-kira cara melakukan proses penghapusan. Sekarang kita input ulang yang tadi ya. Kita input ulang transaksi tadi, pengeluaran kas tanggal 2 April, kas kecil nilainya 300.000. Peruntukannya adalah membeli perlengkapan
sebesar 100.000. Kemudian biaya listrik dan air sebesar 200.000 tanpa komponen pajak di dalamnya. Ya, cek lagi, kasnya cocok, tanggalnya sesuai, jumlahnya sesuai, peruntukannya sudah benar. Ketika semua sudah benar, sudah bisa direcord. Nah, tuh. Kita lihat lagi contoh transaksi yang lain. Transaksi tanggal 25 April 2001, perusahaan memperoleh informasi dari bank bahwa saldo tabungannya di bank atau kas di banknya bertambah. Itu disebabkan adanya pendapatan bunga. Nah, berarti kas yang ada di bank ini bertambah sebesar 300.000. Itu disebabkan adanya pendapatan bunga. Berarti ini masuk kategori penerimaan kas karena kasnya bertambah. Nah, untuk penerimaan kas di modul banking, tempatnya ada di receive money. Nah, ini receive money. Tata caranya sama. Kas yang bertambah adalah kas di bank. Ya. Lalu tanggalnya tadi tanggal 25 April 2001. Ini boleh dikosongkan. Lalu jumlah penambahannya sebesar berapa? Tadi jumlah penambahannya 300.000. 300.000 ini asalnya dari mana? Seperti informasikan tadi, asalnya karena adanya pendapatan bunga. Tabungan kita di sana bertambah bunganya. Nah, kita lihat pendapatan bunga. Ini pendapatan bunga. Ya, ada income. Nah, kira-kira seperti begini caranya menginput transaksi penerimaan kas. Nah, sekarang coba kita simpan. Sebelumnya dicek yang bertambah bank. Lalu 25 April 2001 bertambah dari bunga. Nah, kemudian disimpan di record. Nah, transaksi tadi bisa kita lihat jurnalnya juga. Yang tadi masuk kategori penerimaan. Berarti ada di receipt A ini jurnalnya. Di debit bank sebesar 300.000. Kemudian kredit pendapatan bunga. Nah, Anda bisa telusuri efeknya pada neraca, efeknya pada laporan laba rugi, dan efeknya pada saldo akun. Ya, saya cuma perlihatkan di sini saldo akun tadi pendapatan bank itu sudah berubah, pendapatan bunga sudah berubah menjadi 300.000. Ya. Lalu kasnya juga tadi yang di bank berubah. Tadinya sebelum transaksi cuma 125 juta, sekarang bertambah menjadi 125.300.000 rupiah. Berikutnya kita lihat lagi transaksinya tanggal 30 April membayar utang jangka panjang sebesar 50 juta. Oke, kita asumsikan yang digunakan di sini adalah kas di bank. Ya, yang digunakan di sini kita coba gunakan kas di bank. Berarti tadi transaksi pengeluaran kas. Jadi di modul banking, spend money. Saya asumsikan di sini menggunakan kas di bank ya. Kita asumsikan menggunakan kas di bank. Isinya adalah kas di bank. Ya. Lalu jumlah yang dikeluarkan sebesar 50 juta. 50 juta. Kemudian peruntukannya untuk membayar hutang. Nah, kita cari hutang di bank. Nah, ini hutang di bank sebesar 50 juta. Ya. Jadi sekarang coba kita cek. Bisa tidak tersimpan? Ternyata tidak bisa tersimpan. Ya. Nah, informasinya untuk transaksi yang menggunakan kas elektronik
harus jelas di sini. Ya, harus jelas dibayar kepada siapa atau siapa yang menyetujui pembayaran ini. Ya, nah, ini maksudnya kas elektronik di link account. Saya minimize dulu ini. Di link account pernah kita mengatur setup link account. Kita pernah atur bank account for electronic payment. Nah, akun ini electronic payment ketika digunakan harus diperjelas dibayar kepada siapa atau siapa yang menyetujui, karyawan siapa yang menyetujui transaksi tersebut. Ya, jadi akun yang kas elektronik ini tidak bisa bebas digunakan. Contohnya ini ketika direkod muncul penjelasan a supplier or employee must be assigned. Jadi katanya ini harus diisi dibayar kepada siapa atau siapa karyawan yang menyetujui. Nah, ya. Nah, contoh kita buat karyawan yang menyetujui. Kita tambahkan di kartunya. Misal yang menyetujui adalah direktur. Nanti kita buat kartunya untuk direktur. Nah, tapi kategorinya adalah karyawan, employee. Nah, misal namanya kita beri nama saja direktur, tidak usah nama pribadi ya. Direktur keuangan. Kemudian kita save. Berarti sudah ada satu di card, tapi kategorinya employee, direktur keuangan. Close. Nah, di sini harus jelas bahwa pengeluaran ini atas persetujuan direktur keuangan. Sekarang coba kita simpan. Nah, sudah bisa tersimpan. Ya. Sekarang kita lihat transaksinya. Mulai tadi. Nah, sorry, tanggalnya tadi salah ya. Harusnya tanggal 30 April. 30 April 2001. Nah, jurnalnya ini mengkredit akun bank, kemudian mendebit hutang bank. Ya, nah, cara menghapusnya sama tadi ya, ditampilkan terlebih dahulu, atau demikian ketika mau diedit tampilkan terlebih dahulu. Demikian juga efek pada buku besarnya, efek pada neraca, efek pada laba rugi jika berefek laba rugi. Oke, saya kira itu cara penginputan transaksi di modul banking.